itu dimulai dari tahun 2017 sebelum sakit. Jadi kita sudah sempat ke kantor desa membuat izin berikut dengan dokumen domisilinya. Tapi namanya waktu itu PAUD Rohini Education Center. Ya, PAUD Rohini Education Center itu nama bundanya Umi. Karena sekarang kita berada di rumah beliau. Jadi sudah membuat domisili, tapi pada saat itu tidak berlanjut, itu sakit 2018. Akhirnya pada tahun 2021 setelah lebih segar, setelah sembuh dari penyakit yang aduh sangat-sangat parah, menyiksa dan parah saat itu, kata Ustadz akhirnya berdua dengan istri rembuk dengan kita untuk membuat ATK. Akhirnya pada 2021 kita izin ke domisili, dokumen domisili kantor desa, tapi langsung berubah nama menjadi TK Al Amin. Saya sebetulnya bimbel 2019 saat saya sakit untuk berjuang menafkahi keadaan keluarga karena saya tidak bisa berjuang, itu sebenarnya istri saya yang berjuang terlebih dahulu melalui bimbel ya untuk menambah uang pada saat itu, uang belanja anak. Kebetulan waktu itu cuma ada Juan juga, belum ada anak kedua ya. Untuk karena saya tidak bisa bekerja selama sakit ya, istri yang mengadakan bimbel. Sistem pembayarannya dulu sekali datang itu dibayar seala kadarnya, kadang 2.000, kadang 1.000, seikhlasnya. Itu Umi 2019 ya menggagas bimbel anaknya. Kalau bicara menggagas itu ini kan pasti tidak jauh dari namanya perjuangan. Betul. Mungkin bisa gimana perjuangannya saat itu? Perjuangan sampai hari ini. Oh, perjuangan pada saat itu kebetulan saat itu COVID yang sangat tahun 2020 saya ingat waktu itu COVID, jadi kita pembelajarannya itu sangat ketat mengikuti protokol, dan juga waktu itu 2019 2020 awal itu sempat rame saat COVID langsung berubah drastis jumlah peserta didiknya saat dibimbel. Adapun tantangan lainnya yaitu anak-anak pada saat itu memang sudah sangat kecanduan terhadap HP. Jadi begitu kita melihat keadaannya seperti itu, harus ada inovasi-inovasi baru, terutama untuk menjauhkan mereka dari kecanduan gadget. Sudah parah sekali pada saat itu. Bahkan ada yang di usia kelas 3 itu ada yang belum bisa lancar membaca. Jadi datang untuk melancarkan membaca kelas 4 juga. Dan juga banyak kondisi-kondisi yang lebih ekstrim lainnya yang kita lihat karena disebabkan oleh kecanduan HP. Terutama pada anak yang sempat mengidap penyakit autism. Itu sebenarnya normal kata neneknya, tapi pada akhirnya dia menjadi autis karena kecanduan HP. Jadi ditinggal sama orang tuanya, terutama ibunya ke Saudi, jadi dititipkan ke neneknya. Tapi kan itu yang terjadi pada anak kita. Lanjutkan. Nah, perjuangan saya kopi terus untuk bisa bertahan sampai hari ini, sebab saya melihat bimbelnya Abi ini sekarang tetap eksis gitu. Gimana bisa survive itu? Survive itu dikarenakan kita tantangannya kita lihat sebelum tantangannya kita lihat faktor pendukung dulu ini Ustaz. Karena faktor pendukung inilah yang membuat tantangan itu dengan sendirinya hilang begitu. Yang pertama adalah faktor kita melihat aspirasi daripada sekolah di sekitar kami dan juga orang tua, apa yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa ini. Akhirnya biasanya pada bimbel yang kami lihat di kota besar adalah bimbel-bimbel yang memang seiras dengan pembelajaran dari kelas. Jadi kami bertemu dengan beberapa guru wali kelas, kami bertanya kira-kira pelajaran apa sekarang yang diadakan di sekolah, apa yang ingin dicapai. Jadi pada saat mereka memiliki buku teks pada saat itu kurikulum KTSP itu enak sekali, jadi seiras dengan pembelajaran di kelas melalui buku itu. Jadi ketika siswa itu hadir di kelas mereka sudah kuasai, jadi gurunya senang begitu. Orang tuanya di rumah melihat prestasi anaknya semakin moncer di kelas karena dia belajar lebih dahulu di bimbel, dia tampil performa